Samsung baru mengeluarkan produk terbarunya yang sekitar bulan Maret lalu sih, yang menurut saya memiliki desain yang cukup premium. Pasalnya, ini produk lumayan terjangkau, berkisaran di harga 2,5 jutaan, di varian RAM 4GB atau 128GB-nya, menggunakan desain yang elegan, juga minimalis. Oke, ini dia Samsung A13. Pasti kalian penasaran dengan performa gaming testnya. Masa sih HP Samsung ini buat main game sering terjadi frame drop? Mari buktikan. Langsung saja kita coba untuk bermain games, yakni PUBG. Let's go! Oke, untuk settingan grafiknya berada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan di HD High. Tapi sayangnya kita belum bisa mengaktifkan mode gyroscope-nya. Sayang sekali, lumayan ya kalau kita bisa menggunakan gyronya. Untuk temperatur awalnya berada di kisaran 37,3 derajat di bagian belakang dan 36,6 derajat di bagian depan. Samsung A13 ditenagai dengan chipset Exynos 850 8 nanometer, octa-core 4x2 GHz, Cortex A55 dan 4x2 GHz Cortex A55 menggunakan GPU Mali G52. Untuk layarnya, Samsung A13 ini menggunakan 6,6 inch IPS LCD 1080x2408 pixel yang buat nonton film favorit kalian juga jadi menyenangkan nih. Dari sektor penyimpanan menggunakan tipe penyimpanan eMMC 5.1. Samsung A13 ini menggunakan baterai 5000 mAh, hanya menggunakan pengisian daya 15 watt saja, serta masih menggunakan USB tipe C2. Oke guys, kita spill speknya sampai di sini saja ya. Langsung saja kita buktikan ketangguhan dari Samsung A13 ini buat main games PUBG guys. Check this out. Untuk pergerakannya, Samsung A13 ini masih enak, masih responsif juga, dan untuk kualitas grafiknya bagus, juga terlihat jelas dan detail ya, walaupun sesekali mengalami frame drop. Dan untuk memproses grafiknya cukup cepat, tidak terlihat memproses gambar, serta delay touch yang cukup responsif. Di menit ke-15 kita coba ubah ke grafik HD High-nya ya, dan hasilnya waktu pertama langsung terjadi frame drop di sini. Sedangkan untuk kualitas grafiknya lebih terlihat colorful dan warna HDR-nya juga lebih terlihat. Untuk temperatur di menit ke-20, suhunya mengalami peningkatan berada di kisaran 39,9 derajat pada bagian belakang dan di 39,5 derajat pada bagian depannya. Sedangkan di menit akhir temperaturnya di bagian belakang berada di 41 derajat, sedangkan di bagian depannya di 38,1 derajat. Untuk konsumsi di dayanya selama kurang lebih 30 menit berkurang 8%. Ya, menurut saya masih wajar sih. Kita main games PUBG 2 kali ya, dan untuk permainan kedua ini kita pantau VPS-nya akan seberapa jauh kira-kira performa Samsung A13 ini. Di menit awal temperaturnya berada di 35,2 derajat bagian depan,
dan 35,9 derajat di bagian belakangnya. Masih terasa dingin, hehehe. Baterai awal kita mulai di 61%. Kira-kira akan terkuras berapa persen ya? Untuk permainan masih enak, juga playable dan masih nyaman-nyaman saja. Ya, bisa kalian lihat sendiri, FPS-nya berada di kisaran di 66 fps sampai ke 35 fps. Dan untuk suhunya masih konsisten, tidak panas, dan peningkatan suhunya ini masih normal, yakni berada di 40,7 derajat di bagian depan dan 40,5 derajat di bagian belakang. Ya, karena kita bermain game selama 30-an menit sebanyak 2 kali, dan untuk konsumsi baterai di awal tadi berada di 61%, yang sekarang menjadi 51%. Berkurang 10% ya guys. Nggak irit, juga nggak boros ya menurut saya nih HP. Kok gitu ya? Ya udahlah. Jadi kesimpulannya, menurut saya performa Samsung A13 ini masih cukup bagus. Ya walaupun buat main PUBG agak frame drop, tetapi yang bikin saya suka dari HP satu ini, yaps, yakni temperaturnya yang konsisten dan stabil, tetapi tidak membuat panas smartphone ini. Ya memang sih dari dulu Samsung mampu mempertahankan temperaturnya dan tentu rela mengorbankan performa dari smartphone Samsung A13 ini. Pas dengar harganya segini, saya sih nggak berharap banyak ya. Yang menurut saya HP ini cocoknya sih bukan buat bermain games, tetapi cocok banget kalau buat kita bermain sosmed, buat nonton film, berfoto-foto. Saya rasa ini cukup worth it. Dengan chipset Exynos 858 nanometer untuk bersosial media, saya rasa ini enteng-enteng saja. Apalagi ditambah dengan desain yang cakep, layar besar, dan sudah dilindungi dengan Gorilla Glass 5 lagi. Ya segini saja review singkat dari BTS Gadget. Bila ada pendapat lain boleh deh ditulis di kolom komentar. Saya Devia, see you next time, bye bye. Udah. Dan bagian oh alah, di menit awal temperaturnya di bagian depan berada di piye toke. Oke.